She's a lady and I am just a boy singing she's a lady. Yang pertama, saya akan membahas tentang identitas jurnal yang akan saya review di dalam video ini yang berjudul Estimasi Erosi dan Potensi Sedimen dan Batu Tegi di Das Sekampung Hulu dengan metode SDR atau Sedimen Delivery Ratio yang ditulis oleh Beni Triboyono, SB Yuwono, dan IS Gunawan dalam Jurnal Hutan Tropis volume 6 nomor 2 edisi Juli 2018 halaman 161 sampai 169. Yang berikutnya adalah identitas dosen pengampu mata kuliah hidrologi yang terdiri dari Dr. Insinyur Slamet Budi Yuwono MSI, Baina Sari Dewi Sarjana Kehutanan MPPHD, Maca Kartika Sani Sarjana Kehutanan MSc, Dr. Insinyur Gunardi Joko Winarno MSI. Jurnal ini direview oleh saya sendiri, Vinanda Arunti Kurniawan, dengan NPM 20141511001 dari angkatan 2020 jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Yang berikutnya adalah daftar isi yang terdiri dari pendahuluan, tujuan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Yang pertama adalah pendahuluan. Kerusakan atau degradasi Das Sekampung Hulu on-site dan juga bagian hilir off-site akibat dari perubahan fungsi hutan menjadi lahan perladangan atau pertanian dan usaha tani tanpa mempertimbangkan potensi agroteknologi, juga konservasi tanah dan air. Kerusakan atau degradasi di sepanjang aliran sungai bagian hulu Wai Sekampung berdampak terhadap keruhnya air. Kondisi tersebut mengidentifikasikan banyaknya muatan sedimen yang terdapat pada aliran Wai Sekampung. Yang kedua adalah tujuan. 1. Memperkirakan besarnya potensi sedimen di dam Batu Tegi. 2. Memperkirakan erosi di Das Sekampung Hulu dengan metode SDR atau Sedimen Delivery Ratio. Yang ketiga ada metode penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada November sampai Desember 2016, beralokasi di Das Sekampung Hulu Kabupaten Tanggamus. Alat dan bahan yang digunakan antara lain sampel air sungai Sekampung dan ember, botol air dan alat laboratorium seperti cawan spektrofotometer, DO atau disulfide oksigen, meteran, benchmeter, COD, digation, oven memer, dan lain-lain. Penelitian ini menggunakan metode analisis data. Hasil dan pembahasan yang didapat dalam jurnal ini ada beberapa jenis. Yang pertama adalah konsentrasi sedimen atau CS. Nilai CS pada tabel 1 menjelaskan konsentrasi sedimen yang terdapat dalam 1 liter sampel air pada pengambilan sampel, di mana menggunakan rumus CS sama dengan B-A dibagi volume air dalam mg per L. Keterangan A adalah berat gelas ukur atau kertas saring kosong, B adalah berat gelas ukur atau kertas saring isi. Yang berikutnya ada nilai potensi pada tabel 2 menjelaskan besarnya total potensi sedimen dalam kurun waktu 1 tahun, di mana menggunakan rumus QS sama dengan 0,0864 CQW, di mana QS adalah debit angkutan sedimen dalam ton per hari, C sama dengan konsentrasi sedimen dalam mg per liter, OW sama dengan debit sungai m kubik per detik. Yang berikutnya,
Sedimen merupakan partikel atau bagian tanah yang terbawa atau terangkut oleh air dari suatu tempat yang mengalami erosi pada daerah aliran sungai dan masuk ke dalam badan air. Faktor yang paling penting pada daerah tropika adalah hujan, juga sebagai agensi yang mampu merusak tanah dengan kemampuan energi kinetik, dengan intensitas durasi, ukuran butiran hujan, kecepatan jatuhnya. Ada dua kategori faktor iklim secara pembedanya, yaitu bila curah hujan tahunan lebih kecil dari 2.500 mm, diperhitungkan daya hancurnya akan lebih kecil daripada lebih besar 2.500 mm. Yang berikutnya adalah nilai estimasi erosi dengan metode SDR atau Sediment Delivery Ratio. Penetapan nilai SDR pada suatu das sangat dipengaruhi oleh luas wilayah das tersebut. Luas das yang digunakan dalam penelitian ini mencakup 42.400 ha. Luas wilayah tersebut akan digunakan untuk membagi nilai debit angkutan sedimen atau QS untuk mendapatkan nilai muatan sedimen atau MS. Kita dapat melihat nilai estimasi erosi dengan metode SDR dari tabel 3, di mana SHR adalah sungai Sangharus, SKP adalah sungai sekampung, CS adalah konsentrasi sedimen, QS adalah debit angkutan sedimen, QW adalah debit sungai, MS adalah muatan sedimen, SDR adalah Sediment Delivery Ratio, dan E adalah nilai erosi yang didapat dari muatan sedimen yang dihitung berdasarkan rumus SDR. Yang berikutnya adalah faktor erosi yang terjadi karena besarnya intensitas curah hujan, jenis tanah, lereng, aliran permukaan penutup lahan, jumlah penduduk, dan tindakan konservasi tanah. Yang berikutnya adalah penggunaan lahan di das sekampung hulu saat ini didominasi oleh penggunaan lahan untuk pertanian, lahan kering. Kemudian diikuti oleh hutan primer, hutan sekunder, belukar, badan air, dan pemukiman. Presentase penggunaan lahan pertanian lahan kering sebesar 30% dari total luas lokasi penelitian das sekampung hulu. Yang berikutnya adalah nilai uji tekstur tanah pada sampel sedimen yang dapat kita lihat pada tabel 5, di mana uji tekstur tanah pada sampel tanah di lokasi penelitian sekampung hulu harus didapatkan presentasi rata-rata yang mendominasi adalah traksi lihat dengan nilai 49,42%, sedangkan fraksi debu 27,18%, serta fraksi pasir hanya 23,40%. Yang terakhir adalah kesimpulan. Simpulan dari penelitian ini yaitu 1. Dam Batu Tegi berpotensi sebesar 83.478,74 ton per hektar per tahun, atau ekuivalen menghasilkan sedimen sebesar 5,04 mm per tahun, dan
2. Erosi das sekampung hulu dengan metode SDR atau Sediment Delivery Ratio rata-rata sebesar 140,31 ton per hektar per tahun.